Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Permana, dan dimana video kali ini adalah sebagai bentuk refleksi dari tugas praktik yang kemarin. Dan video kali ini berisi tentang 3 poin, yang mana poin pertama adalah laporan teknik yang digunakan tentunya pada saat kemarin praktik dan kendala saat tampil, dan poin yang ketiga adalah strategi perbaikan diri. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tentang laporan teknik yang digunakan. Nah, praktik kemarin saya menggunakan 4 teknik, di mana ada teknik otoritas, yang mana kemarin membahas tentang sodako, dan saya membacakan sebuah hadis Nabi yang mana berbunyi as-sodakotu tarudul bala'a wa tutawilul umroh. Nah, ini adalah teknik yang pertama, yaitu teknik otoritas. Kemudian saya juga menggunakan teknik testimoni, di mana saya membicarakan tentang sebuah cerita fakta tentang bahwa memang sodako itu adalah menolak pada balai, di mana tentang guru saya yang selamat dari kecelakaan padahal motornya itu hancur berkeping-keping. Ini masuk pada teknik testimoni. Nah, dan teknik yang ketiga, saya menggunakan teknik penjelasan, di mana saya mendeskripsikan istilah rumit menjadi bahasa yang membumi. Dan teknik yang keempat, saya menggunakan teknik pernyataan ulang, di mana saya menjelaskan kembali poin inti dengan variasi yang mudah dipahami. Jadi itu adalah 4 teknik yang saya gunakan pada praktik tugas kemarin, di mana pertama otoritas, testimoni, penjelasan, serta pernyataan ulang. Adapun pada poin yang kedua tentang kendala saat tampil, jelas tentu pasti ada kendalanya. Dimana diantaranya kendala pertama, mungkin saya bingung mengkonsep tentang apa yang akan saya bicarakan, karena mungkin waktu yang terlalu singkat serta mendadak. Nah, dan karena itu saya juga kayak kebingungan untuk merangkai kata-kata yang mudah dipahami oleh Bustami tentunya. Dan dari itu juga timbul kayak rasa kurang percaya diri, karena mungkin dari tadi tuh konsep yang belum sangat siap gitu, jadi kayak percaya diri tuh kurang gitu. Terus dan karena mungkin kemarin tuh bukan praktik di depan kelas ataupun di depan orang-orang langsung gitu, para mustami langsung, itu nggak ada rasa deg-degan sih. Mungkin kalau misalkan praktiknya dilakukan di dalam kelas, mungkin ada rasa kayak tremor gitu, deg-degan itu pasti ada kalau misalkan memang tekniknya dilakukan di dalam kelas atau praktiknya dilakukan di dalam kelas. Karena ini tidak dilakukan di dalam kelas atau hanya sekedar membuat video, itu enggak sih, enggak, hanya saja bingung merangkai kata. Dan jadi mungkin itu sih kendala saat tampil atau saat praktik itu. Yang pertama yaitu kebingung tentang merangkai konsep tentunya, dan bingung juga mencari topik apa yang harusnya dibicarakan. Nah, jadi itu adalah poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga tentang perbaikan diri. Tentunya untuk memperbaiki diri agar tampil lebih maksimal, lebih percaya diri, mungkin saya sangat perlu memperluas lagi wawasan saya tentang, entah itu tentang ilmu keagamaan atau tentang ilmu umum yang memang akan saya bicarakan di waktu tertentu. Dan dengan itu kan dapat menambah percaya diri dan tidak bingung mau ngomong apa kalau misalkan memang kita tuh mengetahui apa yang akan kita bicarakan. Dan lebih tentunya bisa diartikan dengan menguasai materi gitu kan, dan lebih yakin serta lebih bisa mengontrol tentang rasa tremor atau rasa panas dingin ketika kita tampil di depan mustami gitu. Mungkin dari ketiga poin yang tugas diberikan saya telah sampaikan, mungkin hanya ini juga yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa atau dalam kata yang kurang layak untuk didengar. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dengan pelantaran mata kuliah public speaking ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.